hari ini saya belum dipanggil. Tapi saya dengar memang katanya kan saya akan dipanggil. Tapi saya sudah nyatakan saya tidak akan datang. Anda tidak mau datang? Tidak akan datang. Jadi putusan itu begitu sudah putus, itu bukan milik pribadi, itu milik publik. Ya. Jadi nggak ada haknya. Kenapa hakim itu marah kalau putusannya dikritik? Tidaknya kepada mantan Hakim Agung Komariah Emong Sarjaja, Hakim Sarpin Rizaldi juga mengancam akan terus melaporkan pihak-pihak yang mendiskreditkan dirinya terkait dalam putusannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka Budi Gunawan, termasuk Komisi Yudisial yang kerap mengomentari putusannya. Hakim Sarpin Rizaldi menegaskan, putusan yang disampaikan dalam sidang 16 Februari lalu merupakan independensi hakim diganggu-gugat. Yang sudah saya laporkan salah seorang mantan Hakim Agung yang seperti pemberitaan yang dibuat itu. Yang lainnya menyusul. Kan kita lagi kumpulkan data. 2 dosen di UNAN. Komisi Yudisial pun mengaku juga akan melapor balik Sarpin menyusul investigasi kaya terhadap putusan Sarpin yang mengabulkan pra-peradilan Komjen Budi Gunawan. Komisioner KAY Taufikur Rahman Sohaudi mengatakan Hakim Sarpin justru telah mencemarkan nama baiknya, bahkan mengarah ke fitnah. Selain berbuntut dengan aksi saling lapor, putusan Hakim Sarpin juga menimbulkan dampak lain. Di antaranya, kasus Budi Gunawan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan para tersangka korupsi yang juga mengikuti jejak Budi Gunawan untuk memperadialkan status hukumnya. Tim Liputan Metro TV. Ya, Hakim Sarpin akan dilaporkan balik ke Bareskrim Mabes Polri. Apa jawaban dari Sarpin Rizaldi? Saya akan sapa lagi Pak Sarpin. Terima kasih masih bersama Prime Time News. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak Sarpin, apa tanggapan Anda bahwa Komisioner Komisi Yudisial justru akan melaporkan balik Anda atas laporan terhadap Komisi Yudisial ke Bareskrim Mabes Polri? Anda diberi waktu 7 hari untuk mencabut laporan terhadap Komisi Yudisial, Komisioner Komisi Yudisial itu. Silakan saja Saudara Taufikur Rahman Sohaudi itu melaporkan saya. Saya tidak akan mencabut laporan saya terhadap dia, karena dia secara pribadi sudah menyerang pribadi saya dan mencemarkan nama baik saya. Ini justru KAY mempertanyakan termasuk Pak Taufikur Rahman, apa legal standing Anda melaporkan Komisioner KAY yang bekerja berdasarkan perintah undang-undang, bukan mencemarkan nama baik? Menurut Komisioner KAY seperti itu, Pak. Ya, menurut dia silahkan saja. Yang diserang ini kan pribadi saya. Nah, saya melaporkan dia karena dia sudah mencemarkan nama baik saya. Jadi yang saya laporkan itu adalah Taufikur Rahman Sohaudi dan Suparman Marzuki. Baik, alasan yang digunakan adalah sedang menginvestigasi putusan Anda sesuai dengan perintah undang-undang yang melekat di Komisi Yudisial. Undang-undang mana yang dia pakai untuk mengobok-obok hakim? Anda tahu tidak apa itu tugas Komisi Yudisial? Dia itu harus menjaga keluhuran, harkat dan martabat hakim, supaya hakim itu tidak melanggar kode etik. Dan saya merasa tidak pernah melanggar kode etik, seperti juga sudah saya sampaikan kemarin. Iya. Nah, seperti itu. Baik, Pak Sarpin, sebenarnya yang Anda sebutkan, Anda laporkan ke Bareskrim itu terkait dengan pencemaran nama baik Anda dan merendahkan harkat martabat Anda sebagai seorang hakim. Bisa Anda jelaskan di mana sih sebenarnya letak pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Komisioner KAY tersebut? Seperti apa contohnya yang Anda lakukan? Saya jelaskan sekarang. Ya, saya tidak akan terangkan sekarang. Ini kan masih dalam proses.
Saya menyebut konteks komentar ini karena sedang melakukan investigasi begitu Pak. Ya ini yang ingin kami tanyakan lebih lanjut agar nanti bisa dijawab juga oleh Pak Taufikur Rahman Syahuri juga, bahwa letaknya di mana sih? Karena yang dipertanyakan begitu, letaknya di mana saya melakukan pencemaran nama baik terhadap Sarpin? Ya nantilah kita lihat apa betul apa tidak laporan saya itu. Ini kan masih dalam proses. Iya. Ya, disebut Pak Taufik juga bahwa Anda malah akan bermasalah jika berteriak-teriak di depan media membenarkan diri atas putusan Anda, lalu bahkan melaporkan yang mengkritik putusan Anda, karena justru bertentangan dengan kode etik seorang hakim. Saya tidak berteriak-teriak di depan pers, malah pers yang mengundang saya, tapi saya membela diri terhadap pencemaran nama baik, bukan membela putusan saya. Jadi harus Anda pisahkan itu. Baik, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Pak Taufikur Rahman Syahuri berikut ini. Berarti itu milik publik, ya. Jadi nggak ada haknya. Kenapa hakim itu marah kalau putusannya dikritik? Nggak ada haknya itu. Ini merupakan tingkah laku tersendiri, perilaku yang tidak boleh menurut kode etik. Jadi malah bermasalah nanti kalau sampai dia berteriak-teriak membela diri, membenarkan diri, atau bahkan mungkin sampai melaporkan. Ini terkait dengan perilaku. Ya, apa tanggapan Anda Pak Sarpin? Ya, seperti sudah saya katakan, saya bukan anti kritik. Saya tidak marah putusan saya dikritik. Tapi yang saya laporkan ini adalah mengenai pencemaran nama baik saya. Itu yang harus dipisahkan. Yang saya laporkan itu bukan Ketua Komisi Yudisial, tapi Suparman Mazuki dan Komisioner KAY itu namanya Taufikur Rahman Syahuri. Harus bisa dipilah-pilah dong. Ya. Tetapi Anda... Jadi saya bukan marah putusan saya dikritik. Tetapi karena pencemaran nama baik itu. Dan sementara kita tanyakan juga di mana letak pencemaran nama baiknya, karena kalau kita lihat pernyataan-pernyataan dari Komisi Yudisial beberapa waktu terakhir ini, yang dipermasalahkan adalah tentang mengkritik putusan Anda begitu dan melakukan investigasi. Nah, makanya kami ingin tahu semua bahwa di mana sebenarnya letak kemudian pencemaran nama baik itu, sehingga nanti bisa kami tanyakan kembali. Tidak perlu saya jelaskan sekarang. Seperti saya katakan, ini masih dalam proses. Oke, baik Pak. Saya kemarin ketika kami melihat dan mencermati dari mata Najwa, kemarin Anda menyatakan dengan tegas tidak akan datang ketika Komisi Yudisial akan memanggil Anda dalam konteks investigasi. Mengapa Anda memilih jalur ini sebenarnya ketika misalnya Anda bisa melakukan pembelaan diri dan menghindari yang disebut oleh publik selama ini adalah kegaduhan yang terjadi antara Anda dan Komisioner KAY misalnya? Jadi melakukan pembelaan dirinya dengan menghadiri undangan Komisi Yudisial itu, Pak Sarpin. Seperti saya katakan, bahwa tidak ada yang perlu saya jelaskan ke KAY, dan tidak ada yang perlu saya klarifikasi, karena Komisi Yudisial itu sudah membahas putusan. Berarti yang dibahasnya substansi perkara yang ditangani oleh hakim. Sementara kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Komisi Yudisial itu mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim. Itulah makanya alasan saya tidak mau datang dan tidak perlu ada yang diklarifikasi. Karena menurut Anda KAY sudah masuk kepada substansi putusan yang Anda buat, bukan tentang kode etik, begitu ya? Betul. Baik, betul. Disebutkan juga yang membuat Anda kesal adalah sebelum Anda menggelar persidangan Komjen BG, para komisioner KAY ini sudah bercerita ke media tentang 8 masalah tentang Anda yang dilaporkan ke KAY. Benarkah demikian, Pak? Barangkali salah satunya itu. Kan dikatakan saya hakim bermasalah. Untuk Anda ketahui, sampai hari ini saya belum ada masalah. Dan saya belum pernah kena hukuman disiplin. Baik, Anda juga baik.
Pak, saya ingin mengklarifikasi begitu. Anda sendiri pernah 2 kali memenuhi panggilan KY yang menginvestigasi 2 putusan Anda dari 2 kasus yang berbeda. Saya sebutkan misalnya tentang penanganan kasus Asabri tahun 2007-2008, Anda dipanggil KY tahun 2012. Lalu ada juga dipanggil KY tahun 2014 tentang penanganan kasus suap sengketa mesin boiler di Pengadilan Negeri Medan. Itu kasusnya bergulir pada 2012-2013. Hasilnya seperti apa sih sebenarnya waktu itu, Pak? Anda bisa tanyakan kepada Komisi Yudisial. Dua-duanya clear. Jadi bukan berarti Anda tidak pernah atau menolak ketika dipanggil oleh Komisi Yudisial. Anda pernah menghadiri panggilan dari Komisi Yudisial itu sebenarnya, Pak? Pernah saya hadiri. Pernah, kan sudah saya katakan. Saya sudah 2 kali diperiksa oleh Komisi Yudisial. Saya sudah memberikan keterangan. Dan hasil pemeriksaan itu juga sudah diberikan bahwa saya clear. Jadi inilah yang membuat Anda kecewa dan marah karena ketika pernah dinyatakan clear kok masih diungkit-ungkit lagi begitu? Bukan masalah diungkit. Kan saya dinyatakan clear lalu saya dikatakan bermasalah. Ini jangan diputar-putar. Kan Anda tanyakan sama saya tadi, sebelum sidang ini digulir, Komisi Yudisial sudah menyatakan saya ada 8 laporan, saya hakim bermasalah. Itulah yang saya terangkan. Bahwa dari 8 laporan yang disebutkan Komisi Yudisial itu, hanya saya 2 pernah dipanggil dan diklarifikasi, saya sudah memberikan keterangan selengkap-lengkapnya, dan hasil dari surat dari Komisi Yudisial tentang clear saya itu sudah keluar. Seperti itu. Ya. Dan kemudian Anda merasa kecewa ketika menjelang persidangan Komjen BG, para Komisi Yudisial ini masih kemudian mengungkit-ungkit lagi tentang masalah yang pernah dilaporkan oleh sejumlah pihak ke Komisi Yudisial begitu. Bukan mengungkit-ungkit. Saya kan dikatakan bermasalah. Baik. Kalau tidak salah itu TV Anda juga yang memuat itu. Oke, Pak Sarpin, kita akan dengarkan juga apa yang pernah disampaikan oleh Komisioner Komisi Yudisial. Berikut ini nanti Anda akan tanggapi lagi begitu ya Pak Sarpin. Berikut ini. Saya mengingatkan ini, ya. Ini sidang kok campur aduk. Kenapa? Kok seperti menguji norma? Menguji norma ini kan ada di Mahkamah Konstitusi, ya. Dan seperti menguji kewenangan. Menguji kewenangan ini kan ada di peradilan perdata, ya, perbuatan melawan hukum. Ya. Kalau orang tidak berwenang tapi kemudian melakukan, itu bisa digugat on rem matedap atau perbuatan melawan hukum bisa diminta ganti rugi. Itu. Ya. Kemudian kok seperti TUN, ya. Mengenai masalah masalah yang terkait dengan penetapan, ya, kesalahan-kesalahan terhadap penetapan ini kan tuh. Apa tanggapan Anda Pak Sarpin tentang penilaian dari Komisi Yudisial itu tadi? Kan sudah jelas dari pernyataannya itu dia membahas perkara, substansi perkara yang ditangani. Jadi begini saja, ini yang ngomong itu suruh saja dia jadi hakim. Maksudnya seperti apa penjelasannya? Ya, seperti itu. Ya kan dia yang dibahas, apa yang dibilangnya tadi kan? Kan dia membahas materi perkara itu. Ya. Makanya saya katakan dia saja jadi hakim. Saya duduk di sana. Oke, Anda juga kemarin menegaskan di mata Najwa bahwa Anda akan melakukan perlawanan secara hukum jika Anda kena saksi pemecatan. Nanti perlawanan secara hukumnya akan seperti apa yang langkah yang akan Anda ambil, Pak? Orang belum jelas juga sanksinya seperti apa, pemecatannya siapa. Anda tahu tidak siapa yang bisa memberhentikan hakim? Apa bisa Komisi Yudisial memberhentikan hakim? Yang bisa memberhentikan hakim itu adalah Presiden. Jadi Anda sangat tidak khawatir dengan... Tidak gampang. Ya. Makanya, jadi asal ngomong saja, hakim bisa dipecat. Memang bisa hakim bisa dipecat. Tapi yang bisa memecat itu siapa? Yang bisa memberhentikan itu siapa? Bukan Komisi Yudisial. Supaya masyarakat ini tahu hakim itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai kepala negara. Komisi Yudisial itu tidak bisa memberhentikan Presiden, hakim, dan juga tidak bisa memecat hakim. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarpin Rizal di atas waktunya memberikan keterangan kepada Prime Time News terkait polemik yang bergulir ini. Selamat malam Pak Sarpin. Dan saat lagi pemirsa kami akan hadirkan juga jawaban dari Komisioner Komisi Yudisial Taufikur Rahman Sahuri dan juga dari Humas atau juru bicara Mahkamah Agung Pak Suhadi.
saat lagi di Prime Time News.